Komentarnya itu memang menghujat di semua influencer yang ada di Malaysia dan juga seluruh influencer dunia lainnya ya, seperti yang ada di Brunei Darussalam, Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog, vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Tak terlupa saya ingin menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI di Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Kuala Lumpur, TKI Kedah, TKI Kelantan, TKI Terengganu, TKI Penang, TKI Sabah, TKI Sarawak, dan juga TKI Kuching. Rokok saya habis teman-teman ya, ini untuk darurat bisa lah ya untuk rokok nih teman-teman. Tapi ini bukan iklan rokok ya teman-teman, sekali mengingatkan ini bukan iklan rokok. Nih yuk kita bahas ini masalah komentar setan 2 menitan dalam setiap video influencer menyuarakan seputar TKI, khususnya TKI Malaysia ya teman-teman. Ini sebenarnya dari kemarin sebenarnya saya mau bahas masalah ini ya kan. Nah ini memang sengaja saya bikin thumbnailnya seperti itu teman-teman, biar teman-teman itu yang setan 2 menitan yang menonton nggak full durasi biar paham gitu ya kan. Jangan komentar dulu, apalagi ini komentar-komentar menghujat nih, kita tidak tahu nih warga negara Indonesia atau warga Malaysia ataupun warga Brunei Darussalam ya kan, karena namanya kan hampir mirip dengan hampir mirip semua nama-namanya ya kan. Dan setelah saya cek, saya teliti, memang komentarnya itu memang menghujat di semua influencer yang ada di Malaysia dan juga seluruh influencer dunia lainnya ya, seperti yang ada di Brunei Darussalam, Singapura, Taiwan, Tiongkok. Rata-rata ini netizen satu ini memang banyak menghujat gitu ya kan. Nggak tahu lah kita motifnya seperti apa, dan juga dia ini menggunakan akun-akun cadangan atau fake ya teman-teman ya. Dan juga terlupa saya ingin menyapa untuk teman-teman yang ada di Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Brunei Darussalam, TKI Singapura, TKI Lebanon, TKI Oman, TKI mana lagi, TKI Jeddah, TKI Mekah, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Dan juga tak terlupa saya untuk mengingat kembali untuk teman-teman yang saat ini statusnya masih ilegal di Malaysia, itu segera untuk daftar rekalibrasi terus teman-teman ya. Lah abang ini bahas masalah rekalibrasi terus capek juga kami bang, bosan dengarnya. Nah itu kenapa saya berulang-ulang kali mengingatkan untuk teman-teman semua untuk ikut program rekalibrasi, biar kita itu bekerjanya, status kita pekerja kita di Malaysia itu aman, nyaman, tenang ya kan, dan juga banyak keuntungan kalau kita terdaftar sebagai pekerja resmi. Jelas ya teman-teman ya. Apa bang keuntungannya? Yang pertama, kita ada kesehatan, kita dijamin oleh majikan kita untuk kesehatan. Yang kedua, gaji kita jelas teman-teman ya, nggak dipotong sini, nggak potong situ, potong ini, potong itu, yang tidak jelas itu ya, potongan-potongan yang tidak jelas ya, mulai potong agensi segala macamnya ya teman-teman. Itu yang kedua ya. Yang ketiga itu masalah tempat tinggal, kita akan diberikan tempat tinggal secara gratis atau free. Jelas ya. Iya bang, tapi kami kan free, cuman air listriknya kami kan tetap bayar juga ya, karena kan ada limitnya teman-teman ya. Ada juga kemarin yang berkomentar ataupun yang WA kemarin, bang kok kami dipotong air listrik padahal katanya free. Ya ini sebagai informasi juga, kadang-kadang memang ada sebuah company ataupun perusahaan ataupun majikan kita itu membatasi kita menggunakan penggunaan listrik dan air teman-teman. Misalnya pembatas dari company kita, majikan kita misalnya 30 ringgit, misalnya lebih dari 30 ringgit kita akan dikenakan. Biasanya kan nggak seluruhnya ya kan, paling kita setiap bulannya ditambah itu sekitar 10 ringgit, 15 ringgit gitu, seperti itu teman-teman ya, karena kan kelebihan beban ataupun lebihan pemakaian. Jelas ya bang, gimana kabar warga negara kita di Myanmar? Nah itu kabar gembiranya lagi, presiden kita Bapak Jokowi itu sudah akan ingin apa itu maksudnya,
sudah ingin memproses untuk kepulangan warga negara kita yang ada di Myanmar. Dan juga yang lebih peliknya lagi, yang lebih beradrenalin lagi, warga negara Indonesia yang kemarin disekap di Myanmar itu ternyata tempatnya itu adalah daerah konflik bersenjata juga teman-temannya. Nah, ini sebagai pembelajaran buat kita semua, warga negara Indonesia, warga negara Malaysia, warga negara Brunei Darussalam, ya kan. Kalau ingin bekerja ke luar negeri, kita lihat dulu negara-negara tersebut, ya kan. Jangan kita terprovokasi, tertipu, terpedaya dengan janji-janji manis agensi yang menjanjikan janji-janji manis, gaji besar, kerja enak, ya kan. Karena itu semua adalah tipuan dari agensi, tipu-tipu ataupun yang perusahaan PJTKI abal-abal, ya kan. Karena mereka ini untuk mengeruk keuntungan semata. Nah, setelah kita sampai di negara tersebut, apakah kita bisa apakah kita bisa maksudnya melawan ataupun apa? Ya itu sangat kecil maksudnya celemotan teman-teman. Kecil kemungkinan kalau kita ingin berontak ataupun kita ingin melaporkan itu kalau kita sudah di luar negeri, itu sangat berat. Dan juga kedutaan kita juga tidak, maksudnya berat juga mengakses kita, ya kan, karena kan kita lokasinya tidak tahu di mana, handphone kita ditahan, posisi kita juga tidak tahu. Nah, itu yang kendala utamanya. Apalagi di sini kan tempat itu konflik bersenjata. Coba teman-teman bayangkan ya, tempat di konflik bersenjata ini kan, ya otomatis ya angkatan bersenjata juga harus diturunkan juga, karena kan untuk menjemput ini. Dan pihak kedutaan kita yang ada di Myanmar itu mungkin juga kerepotan teman-teman. Jadi saya ngopi dulu. Dan juga tak lupa saya ingin menyapa teman-teman yang ada di Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Brunei Darussalam, TKI Australia, TKI Belanda, dan juga TKI seluruh dunia lainnya, ya kan. Dan juga untuk warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri, kita pahami dulu nama-nama penyalurnya, kinerja penyalurnya, izin resminya, ya kan. Dan juga itu paling banyak itu kemarin kan sudah saya singgung juga, saya bahas juga masalah calo abal-abal itu banyak di Batam, ya teman-teman. Itu banyak saya mendapat kecaman, mendapat intimidasi juga, ya kan, karena katanya tidak semua warga Batam seperti itu. Ya memang saya kan tidak membahas semua warga Batam di sana, ya. Saya hanya menjelaskan agensi PJTKI yang tidak resmi ataupun calo abal-abal itu banyak menjual tenaga kerja Indonesia ke Malaysia, itu ada di kota Batam. Jelas ya? Abang kok tahu? Ya karena kan saya sudah saya bilang di video-video saya yang sebelum-sebelumnya itu, saya lama tinggal di Batam, jadi setidaknya saya tahu semua modus-modus PJTKI ini yang mempekerjakan pekerja Indonesia ke Malaysia secara non prosedural dan juga tidak resmi, ya teman-teman. Oke lah ya, semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua, menjadi wawasan untuk kita semua. Dan juga infokan video ini, share sebanyak-banyak kepada teman-teman kita yang ada di kampung, yang belum berangkat ke Malaysia ataupun ke luar negeri lainnya, agar lebih berhati-hati lagi, ya. Oke, itu saja video dari saya. Sebelum saya tutup video ini, kembali dibantu untuk subscribe, like, and comment, ya kan. Dan juga berikanlah informasi yang bermanfaat di kolom komentar, ya teman-teman. Mungkin itu saja video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.